Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas penerapan psikologi klinis dalam neuroscience dengan merujuk pada buku The Neuropsychology Handbook karya Horton dan Wedding. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu neuroscience. Neuroscience adalah studi ilmiah yang mempelajari sistem saraf, khususnya otak. Dari segi strukturnya, fungsi, perkembangan, dan gangguan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas 8 aspek penting mulai dari asesmen neuropsikologis sampai isu etika dalam praktik klinis. Yuk kita mulai sekarang. Halo, saya Hanifah Fadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen neuropsikologis. Asesmen neuropsikologis adalah dasar penting di neuropsikologi klinis untuk mengidentifikasi fungsi dan disfungsi kognitif akibat kerusakan atau gangguan otak. Tujuannya bukan hanya diagnosis, tapi juga membuat profil kekuatan dan kelemahan untuk perencanaan terapi dan rehabilitasi yang efektif. Prosesnya melibatkan wawancara klinis mendalam dan pemberian baterai tes standar yang menguji berbagai domain kognitif, seperti memori, fungsi eksekutif, perhatian, bahasa, dan visiospasial. Alat yang sering digunakan antara lain HRNB atau Health State Rated Neuropsychological Battery dan NAB atau Neuropsychological Assessment Battery. Selain kognitif, asesmen juga mempertimbangkan aspek fungsional pasien dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan kemandirian di rumah. Singkatnya, asesmen neuropsikologis adalah alat klinis komprehensif untuk memahami dampak gangguan otak dan merancang intervensi yang berhasil. Halo, sekarang saya Muhammad Amar Dafarino akan menjelaskan mengenai rehabilitasi kognitif. Rehabilitasi kognitif adalah salah satu pilar utama dalam neuropsikologi klinis yang berfokus pada pemulihan atau kompensasi gangguan fungsi kognitif akibat kerusakan otak. Horton dan Wedding pada tahun 2024 mendefinisikan rehabilitasi ini sebagai serangkaian intervensi terapeutik yang terstruktur, dirancang untuk meningkatkan kemampuan memori, perhatian, fungsi eksekutif, dan pengolahan informasi pasien melalui latihan sistematis dan teknik kompensasi. Penelitian klinis terbaru menggarisbawahi pentingnya neuroplastisitas, yakni kemampuan otak beradaptasi dan membentuk koneksi baru setelah cedera. Selain itu, rehabilitasi kognitif juga melibatkan dukungan psikososial dari keluarga dan lingkungan agar perubahan positif di sesi terapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan multidisipliner melibatkan psikolog, dokter, terapi okupasi, dan keluarga sangat dianjurkan untuk hasil optimal. Meski hasilnya bervariasi tergantung tingkat kerusakan pada kondisi spesifik pasien, rehabilitasi kognitif berpotensi signifikan meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan fungsi kognitif dan adaptasi pasien terhadap keterbatasan mereka. Halo, kali ini saya Nabila akan menjelaskan penerapan neuropsikologi yang dapat berkaitan dengan bidang forensik atau dalam konteks sistem hukum. Peran neuropsikolog forensik sendiri yakni melakukan asesmen objektif terkait kondisi kognitif dan emosional yang mungkin memengaruhi perilaku hukum seseorang. Proses asesmen melibatkan penggunaan alat tes neuropsikologi seperti elektroensefalografi dan eye tracking yang dapat mengukur respons neurofisiologis. Penggunaan alat tes neuropsikologi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbukti luas dalam kasus forensik. Halo, di sini saya Davina akan menjelaskan mengenai penerapan neuropsikologi pada populasi khusus. Penerapan neuropsikologi klinis pada populasi khusus menjadi hal yang sangat penting karena kebutuhan dan kondisi mereka sangat berbeda dengan populasi umumnya. Horton dan Wedding 2024 menegaskan bahwa pendekatan neuropsikologis harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap kelompok, seperti anak-anak dengan gangguan perkembangan, pasien lansia, atau mereka yang mengalami gangguan pasca trauma. Populasi dengan gangguan pasca trauma seperti PTSD juga menjadi fokus neuropsikologi klinis. Bidang ini membantu mengidentifikasi gangguan kognitif seperti masalah fungsi eksekutif dan fleksibilitas kognitif akibat perubahan di lobus frontal. Selain itu, penting juga untuk memastikan pasien dapat berfungsi dalam aktivitas sehari-hari, seperti sekolah, pekerjaan, dan interaksi sosial, dengan mengintegrasikan hasil asesmen untuk perancangan program rehabilitasi dan dukungan yang optimal. Halo, saya Nandira Falvi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang neuropsikologi dalam konteks medis. Dalam dunia medis, neuropsikologi berperan penting untuk menilai dan menangani dampak kognitif dari berbagai kondisi seperti stroke, tumor otak, multiple sclerosis, hingga cedera
otak traumatik. Menurut Horton, peran neuropsikolog nggak cuma sebatas melakukan asesmen fungsi kognitif, tapi juga membantu pasien beradaptasi secara psikososial dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pendekatan ini dilakukan secara multidisipliner, lewat kerjasama antara neuropsikolog, dokter saraf, psikiater, dan terapis okupasi agar penanganan pasien lebih holistik. Selain itu, teknologi seperti MRI dan PET scan juga membantu memahami kerusakan otak dengan lebih akurat. Melalui intervensi yang terintegrasi, pasien bisa meningkatkan kemampuan fungsional, menemukan strategi coping yang efektif, dan menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, neuropsikologi nggak cuma fokus pada pemulihan klinis, tapi juga pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang lewat rehabilitasi kognitif yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu. Halo, sekarang saya Vini Vania akan menjelaskan mengenai konsultasi dan edukasi pasien dalam neuropsikologi klinis. Konsultasi dan edukasi pasien adalah aspek penting dalam praktek neuropsikologi klinis untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap hasil asesmen dan rencana intervensi. Proses konsultasi dijalankan dengan pendekatan empatik dan komunikatif, di mana neuropsikolog menyampaikan hasil pemeriksaan fungsi kognitif dan rekomendasi terapi secara jelas dan mudah dipahami oleh pasien dan keluarganya. Pendekatan ini sangatlah penting agar pasien memiliki ekspektasi yang realistis dan tetap termotivasi untuk menjalani rehabilitasi kognitif secara konsisten. Sementara itu, metode edukasi dapat berupa sesi tatap muka, penggunaan media cetak atau audio visual sebagai bahan penunjang, serta pemberian tugas rumah yang mendukung rehabilitasi. Psikoedukasi juga mencakup pemberian informasi kepada keluarga karena mereka berperan besar dalam mendukung pemulihan pasien dan membantu adaptasi lingkungan sekitar. Halo, lalu saya Syifa Nurul Fadila akan menjelaskan mengenai penerapan klinis dan inovasi dalam neuroscience. Penelitian klinis dalam neuropsikologi merupakan kunci untuk mengembangkan pemahaman dan inovasi terapi terkait fungsi otak dan perilaku. Bidang ini terus berkembang pesat ditopang oleh kemajuan teknologi neuroimaging dan teknik evaluasi kognitif yang semakin presisi. Horton dan Wedding menggarisbawahi bahwa neuropsikologi klinis berada pada persimpangan neurologi dan ilmu perilaku, yang secara aktif meneliti mekanisme hubungan otak perilaku, serta metode baru untuk mengukur dan mengintervensi gangguan kognitif. Studi-studi dalam jurnal neuropsikologi klinis terbaru mengangkat isu seperti pengembangan baterai tes yang lebih sensitif terhadap gangguan fungsi otak ringan, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan neuropsikolog, neurolog, psikiater, dan terapis okupasi. Pendekatan ilmiah yang ketat dan penerapan hasil riset ke praktik klinis adalah fondasi keberhasilan inovasi di bidang neuropsikologi klinis saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih. Saya, Natania Araminta, akan menjelaskan mengenai isu etika dan profesional dalam neuropsikologi klinis. Isu etika dan profesionalitas dalam neuropsikologi klinis menjadi dasar praktik yang aman, efektif, dan menghormati hak klien. Kode Etik Psikologi Klinis atau IPK mencakup 7 prinsip utama, yakni kompetensi, integritas, profesionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan klien, dan tanggung jawab sosial. Psikolog dituntut untuk terus mengamalkan diri, menjaga kejujuran, serta melindungi kerahasiaan dan keadilan bagi klien. Selain itu, tanggung jawab sosial dan hubungan profesional yang baik juga ditekankan agar psikolog dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Penerapan kode etik menjadi landasan moral dan hukum dalam praktik neuropsikologi klinis guna melindungi hak klien sekaligus menjaga kredibilitas profesi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan penerapan psikologi klinis dalam neuroscience adalah neuropsikologi dalam konteks medis berperan penting dalam menilai dan mengelola dampak kognitif dari penyakit neurologis. Perkembangan penelitian klinis dan inovasi teknologi memperkaya metode diagnosis dan terapi. Sementara penerapan etika profesional menjaga integritas praktik dan perlindungan hak pasien. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton teman-teman. See you!